Pemirsa, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini, Lembaga Penjamin Simpanan menilai pemerintah harus mengoptimalkan sumber permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang mencapai 5,12% nilai masih terus tumbuh dengan sejumlah syarat. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa perlu strategi yang tepat dalam mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Purbaya menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada besarnya permintaan domestik. Ia menyebut dua mesin utama pendorong ekonomi yaitu pemerintah dan sektor swasta harus dijalankan secara bersamaan. Selama 2 dekade terakhir mesin ekonomi cenderung timpang tergantung pada era pemerintahan. Walaupun global gojeng-ganjing, kan kekuatan kita hampir 90% domestik. Ekspor cuma 20%, saya ekspor kita, ya, yang kita anggap ekspor aja. Masih 80% domestik. Kita lihat tahun 2009, waktu global negatif-negatif, nah itu kita bisa turun 4,6%. Itu kalau ketika global negatif, ini kan nggak negatif. Kalau kita cuma 4,7 ya, sambil tidur, kira-kira begitu. Jadi fondasi kita cukup kuat, domestik kita cukup kuat, hanya kita memanfaatkan semua mesinnya di perekonomian domestik. Purbaya menyebut program-program seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih dinilai penting untuk menjaga stabilitas, namun sektor swasta juga harus ditingkatkan agar tetap berperan aktif dengan mendorong sektor perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Hasil proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS 2025-2030 menuai sorotan publik. Adanya potensi pelanggaran administrasi hingga hilangnya independensi LPS diharapkan dapat dicegah oleh Presiden dengan memilih kandidat yang tepat untuk diserahkan ke DPR. Proses seleksi ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendapat sorotan publik. Hal ini dikarenakan proses yang dilaksanakan panitia seleksi terindikasi cacat hukum. Menurut pengamat kebijakan publik yang juga manajer riset Seknas Fitra Baidul Hadi, pelanggaran yang paling disorot yakni lolosnya 2 dari 3 kandidat calon anggota Dewan Komisioner LPS yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif aktif di perusahaan jasa keuangan selama proses seleksi hingga saat ini. Baidul menilai keputusan pansel yang meloloskan nama-nama tersebut beresiko menjebak Presiden dalam pelanggaran hukum. Presiden perlu tegas. Konstitusi dan undang-undang memberi mandat agar pejabat publik dipilih secara bersih, berintegritas, secara transparan dan sesuai aturan. Presiden punya kewajiban moral dan hukum untuk menganulirnya jika terindikasi ada proses yang tidak sesuai dengan mekanisme aturan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal meminta proses seleksi harus mengedepankan nilai independensi LPS sebagai lembaga negara. Calon yang berpotensi melanggar administrasi atau memiliki konflik kepentingan sebaiknya sudah dapat disaring kembali di meja Presiden. Bukan semata-mata karena kedekatan. Ya, kita tidak juga menafikan bahwa pemilihan itu kan juga ada faktor kedekatannya. Tapi itu bukan faktor utama. Jangan dijadikan faktor utama maksud saya. Tetap harus meritokrasi karena itu kita harus menjaga akuntabilitas itu tadi ya. Sejumlah kalangan mendesak agar para calon yang masih aktif di lembaga keuangan segera mengundurkan diri dari jabatan eksekutif atau mundur dari seleksi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang mengatur bahwa anggota DKLPS tidak boleh menjabat di bank atau perusahaan asuransi baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang tersebut menegaskan larangan merangkap jabatan eksekutif kecuali dalam penugasan resmi atau kegiatan sosial.
Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. BI menegaskan pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar, tapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah bahan baku dan efisiensi energi. Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menilai edukasi konsep hijau sejak dini kepada pelaku UMKM menjadi sangat penting, mengingat sektor ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Menurut Destri, pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah bahan baku, efisiensi energi, dan penerapan sirkular ekonomi. Kita mencoba untuk melakukan business matching, kita mulai dengan UMKM binaan kami yang jumlahnya ada sekitar 3.000-an UMKM. Kita lihat mana yang memang mereka layak untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu akan kita coba terus. Hingga 1 Juli 2025, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar 33,7 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan hijau dan kendaraan listrik. BI juga memperluas dukungan melalui pendampingan bisnis, business matching, dan penguatan pasar keuangan hijau. Salah satunya dilakukan lewat pembelian surat berharga hijau sebagai bagian dari instrumen operasi moneter dan cadangan devisa. Ricky Perdana Gozali resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ricky mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto pada hari Senin kemarin. Pemirsa, Ricky ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68/P tahun 2025 29 Juli 2025. Masa jabatan berlaku selama 5 tahun. Sebelumnya Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta dan juga menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Seperti diketahui, Ricky Perdana Gozali telah berkarir di Bank Indonesia selama 30 tahun. Masyarakat mendapat bermacam kado di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Layanan publik bertabur diskon, mulai dari potongan tarif listrik hingga diskon tarif angkutan umum. Anda yang ingin bepergian dengan kereta api di hari libur dan cuti bersama 17 Agustus mendatang, jangan lewatkan kesempatan ini. Mulai hari ini, PT KAI Daop 1 Jakarta membuka promo Merdeka. Tiket keberangkatan tanggal 17 Agustus cukup bayar 80% dari harga tiket. Promo berlaku untuk kereta komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi KAI. Diskon tarif juga diberikan untuk seluruh layanan transportasi di Jakarta. Calon penumpang cukup membayar Rp80 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta rute Velodrome Pegangsaan 2, serta KRL Komuter Lain Jabodetabek. Tarif spesial itu berlaku 17 Agustus 2025 sehari penuh mulai pukul 00 hingga 23:59 menit. Tak hanya angkutan umum, kado diskon kemerdekaan juga diberikan untuk tarif tambah daya listrik PLN, yaitu sebesar 50% dari tarif normal. Diskon 50% tambah daya listrik ini berlaku mulai 10 sampai 23 Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.